Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di sebuah penjara, terlihat seorang agen CIA bernama Donald sedang menginterogasi seorang napi yang paling ditakuti di penjara itu, dan napi tersebut bernama Court Gentry. Cortland Gentry, born 1980, incarcerated 1995. For parole in 2031. Di sini, Donald yang mengetahui masa tahanan Court masih sangat panjang, mencoba memberi penawaran pada Court untuk bergabung dengan pasukan khusus CIA yang diberi nama Pasukan Sierra. Dengan imbalan, Court akan dibebaskan lebih cepat. My name is Donald Fitzroy and I'm here to commute your sentence. It's the catch. You work for us. Court yang tergiur pun akan tawaran itu, akhirnya tanpa basa-basi langsung setuju. Dan kini Court langsung diberi nama samaran, yaitu Six. Maka dari itu mulai sekarang kita panggil dia Six. Waktu pun berganti ke 18 tahun kemudian. Tepatnya di kota Bangkok, terlihat Six sedang menikmati pesta pergantian tahun di sana. Dan tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Miranda yang ternyata adalah agen CIA juga. Do you need anything? Miranda pun memberikan sebuah pistol air kepada Six. Namun ternyata pistol itu adalah sebuah kunci untuk memasuki suatu ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu sudah disiapkan sebuah senjata canggih, yang mana nantinya senjata itu akan digunakan Six untuk menghabisi seseorang. Di sini ternyata Six dipantau oleh kantor CIA yang selalu siap mengarahkan Six dalam menjalankan misi melalui saluran radio khusus. Six, this is Denny Carmichael, your center chief. Target codename Dining Car has really compromised national security. Tak lama kemudian akhirnya sang target pun datang, yang mana targetnya kali ini adalah seorang penjual informasi rahasia yang sangat berbahaya bagi negara. Six pun bersiap untuk menghabisi targetnya yang berada tepat di atasnya. Namun sayangnya Six harus menahan tembakannya karena tiba-tiba saja muncullah seorang anak kecil menghalangi tembakannya. Meski begitu, komandan baru CIA yang bernama Denny tetap saja menyuruh Six untuk menembaknya. Namun Six tetap menolak perintah itu karena Six tidak mau ada bocil yang menjadi korban. Karena terus dipaksa, Six pun langsung beralasan bahwa senjatanya rusak. Dan karena tak mau membuat bosnya kecewa, akhirnya Six pun memilih untuk berhadapan langsung dengan targetnya. Dari belakang, Six pun menghabisi anak buah target satu persatu, dan dia juga dibantu oleh Miranda untuk berbaku hantam. Melihat kondisi yang makin terdesak, sang target pun nekat melompat dari gedung ke arah area kembang api. Namun tentu saja Six langsung mengejarnya dan mereka pun berbaku hantam di sana. Di tengah pertarungan, sang target pun berkata bahwa sesungguhnya dia tahu Six adalah anggota Sierra karena ternyata sang target adalah anggota Sierra juga, yaitu Sierra 4. Meski begitu, karena ini adalah misi, Six pun terus menghajar 4 bertubi-tubi hingga 4 pun tumbang. Di saat-saat terakhirnya ini, 4 pun mengatakan Sierra baru adalah orang jahat. Dan 4 juga memberikan sebuah kalung pada Six karena kalung itu nantinya akan mengungkap semua kebenaran yang harus Six ketahui. Denny Carmichael is a piece of shit. Hey, take this and bring the bastard down. There you go. I took it. Okay? You give him hell, Six. Sesaat kemudian Miranda pun datang, lalu memfoto kondisi 4 yang sudah koit untuk laporan pada pimpinan mereka. He said he was Sierra. Maybe he had access to stolen intel. Tak lama kemudian pasukan CIA pun datang dan menggeledah semua barang yang 4 bawa. Namun sayangnya mereka tidak menemukan barang yang mereka incar, yaitu kalung milik 4 yang sudah diberikan kepada Six tadi. Wristwatch,
R1, smartphone, SSC complete. No Joy, I repeat. No Joy. Merasa curiga, Danny pun menelpon Six dan menanyakan soal kalung itu. Namun di sini Six memilih berbohong dan mengatakan tidak tahu apa-apa soal kalung itu sambil membuka isi kalung itu. What about pocket litter? Did you get anything off his body? 6. Who was he? Ternyata isi kalung itu adalah sebuah micro memory card dan Six pun segera pergi ke warnet untuk melihat isi memori itu. Di sini Six pun berharap isi memorinya adalah film kakek yang sayang pada cucunya. Namun ternyata isi memori tersebut adalah data rahasia milik Danny. Tak lama kemudian, Miranda pun menelpon Six untuk mengajaknya kembali ke markas. Namun Six menolaknya dan menyuruh Miranda untuk pulang duluan. Yeah, We'll stop in 5. you should go without me. Six pun pergi ke sebuah jasa pengiriman untuk mengirim memori tersebut ke suatu tempat supaya memori itu bisa tersimpan dengan aman. Lalu Six segera menghubungi Donald, orang yang merekrutnya dahulu. Di sini Six menceritakan semua yang terjadi kepadanya hari ini. Four have a scar on his right chin. He just had me stick a fork in him. Some foreign bullshit. You know they don't tell me much. Mendengar cerita itu, Donald pun menyuruh Six untuk berhati-hati. Dan Donald berjanji esok akan mengirim orang untuk menjemput Six agar Six bisa melarikan diri. There's the older Chiang Mai. Let's get to it. What's your back? Di sisi lain, terlihat Susan asisten Danny sedang menghampiri Danny yang gak bisa cebok karena kehabisan air di kamar mandi. Why is it always the last stall? Al Capone booth. I can see Di sini, Susan melaporkan bahwa Six menolak jemputan mereka. Dan tentu saja hal itu membuat Danny menjadi kesal. Lalu secara sepihak, Danny memutuskan untuk menyewa seorang psikopat bernama Lyot untuk menghabisi Six. What do you want to do? I don't need Lloyd stable. I need him effective. Sementara itu, Lyot sang psikopat di tempat lain terlihat sedang menyiksa seseorang untuk mengorek informasi. Mostly it's loss, which teaches us about the worth of things. Tak lama kemudian, Danny pun menelponnya untuk menawarkan misi menghabisi Six dengan bayaran yang cukup besar. Dan nantinya Lyot juga akan dibantu oleh Susan untuk mempermudah misinya ini. Give me a name. Sierra 6. Kinda could put us all in a cold, dark place. Get it back, make him gone. And Lloyd, I'm sending Suzanne to assist. Hari pun berganti. Dengan menggunakan bajai Thailand yang Six curi dari pacar, Six pun datang ke suatu tempat untuk menemui Alex, orang yang dikirim Donald untuk menjemput Six. Am I right? Heathen. Response, hermit. Sementara itu, di tempat lain terlihat Lyot yang diam-diam menjumpai Donald yang saat itu sedang melayat. Di sini, Lyot meminta informasi tentang Six, namun tentu saja Donald menolaknya. Where is he? Where's who? You really want to do this? Do what? Let's talk about the mess your boy made. He doesn't make messes. Oh, he made a big one. Menyadari hal itu akan terjadi, Lyot pun segera menunjukkan ponselnya seraya berkata bahwa kini dia sudah berhasil menculik keponakannya Donald yang bernama Claire. Now, I tried to get her to smile, but Singkatnya, Donald pun dibawa oleh Lyot menggunakan sebuah mobil. Di perjalanan, akibat desakan dari Lyot, Donald pun menelpon Alex dan menyuruh Alex menghabisi Six dengan cara yang tidak menyakitkan. Want him terminated. Just make it painless. You understand? Good boy, Fitz. Namun Six yang ternyata sudah siap gak langsung menyemprotkan racun api ke arah Alex hingga akhirnya pertempuran pun terjadi di sini. Akibat baku hantam yang begitu brutal, sisi pesawat pun akhirnya menjadi berlubang. Dan dari sinilah Six pun berusaha untuk melarikan diri. Dalam situasi genting ini, Six pun berusaha keras untuk merebut parasut milik anak buah Alex. Untungnya Six bisa selamat dan kini dia mendarat di Turki. It's me. Where are you? Emotionally? Six pun langsung menghubungi Donald dan menanyakan kenapa semua bisa jadi seperti ini.
Dan Donald pun menjelaskan semua ini terpaksa dia lakukan karena saat ini keponakan Donald yaitu Claire sedang disandra oleh Liot. I'm trying to figure out what answer it is that you want. They're my niece. Di dalam mobil, Liot juga mengatakan bahwa dia akan menyewa kelompok membunuh bayaran profesional paling berbahaya untuk menghabisi Six dimanapun Six berada. You can give me the asset you stole and I won't have to chop your head off. Scene pun berganti ke 2 tahun sebelumnya, yang mana ketika itu Six mendapat tugas untuk menjaga Claire, keponakan Donald yang sedang mengidap penyakit lemah jantung. Claire, dear, this is Six. He'll be looking after the house while Donald is... Diketahui hal itu dilakukan karena saat itu Donald sedang diincar oleh banyak penjahat. Bunch of idiots. Hingga di suatu malam, tiba-tiba saja Claire mengalami sesak napas alias bengek. Namun untungnya Six langsung bergerak cepat membawanya ke rumah sakit hingga nyawa Claire pun terselamatkan. Mr. Six? Six, Rob? Tell Donald there was a programming glitch. Thank you. Di malam berikutnya, ketika sedang menemani Claire makan, tiba-tiba muncullah seorang penyusup. Namun untungnya saat itu Six dalam mode siaga hingga akhirnya Six dapat menemukan penyusup itu dan menghajarnya habis-habisan. Everything okay? Yeah, broke a bowl. Scene pun berganti ke masa kini, yang mana kali ini Six berada di kota Vienna untuk mengambil sebuah tas yang berisi segepok uang dan juga beberapa pakaian. Selanjutnya Six pun menjumpai pria tua untuk mendapatkan alat pinju jantung untuk Claire, sekaligus untuk membuat paspor di tempat itu. Yeah, I'm looking for a pacemaker. I can get you a serial number. What's the passport? Yeah, but with a very unselfish. Namun ketika Six akan difoto, tiba-tiba lantainya roboh dan membuat Six pun tertangkap. You know all about notoriety, don't you? Ternyata pria tua ini diam-diam mengikuti sayembara untuk menangkap Six karena ternyata dalam sayembara itu Six dihargai senilai $50 juta. Someone very upset with you, man. A 5-7 zeros. Sementara itu di Berlin terlihat Miranda yang sedang diinterogasi oleh Danny karena Danny curiga bahwa Miranda terlibat dengan aksi yang dilakukan oleh Six. He intentionally blew an op that was prepped to be executed at. What was your first clue Sierra 6 was going to break procedure? I know, I prepped. Di tengah interogasi itu, tiba-tiba Danny mendapat kabar bahwa Six sudah tertangkap di Vienna. Bahkan kabar itu ternyata juga sudah sampai pada Liot hingga membuat Liot dan pasukannya memutuskan untuk pergi ke Vienna. They found him. Who's the closest team? We are. We need to ground in Vienna. Sementara itu di dalam sumur, Six masih berusaha untuk keluar dari dalam sumur perangkap itu hingga akhirnya terbesit sebuah ide untuk memucurkan pipa air yang ada di dalam sumur tersebut. Hingga akhirnya Six pun bisa naik ke permukaan. Namun ternyata di saat itu Liot juga sudah datang dan langsung menggerebek rumah pria tua itu. Di sini, Pak tua itu meminta uang imbalan karena sudah menangkap Six. Namun bukannya mendapat imbalan, di sini pria tua itu malah dikirim ke alam barzah. Where's my money? Setelahnya Liot pun menyuruh anak buahnya untuk menargetkan Six yang ada di dalam sumur. Namun belum sempat ditembak, tiba-tiba... Dan di situasi yang kacau inilah, Six pun langsung membrutal dan menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya ketika menghadapi Liot, Six benar-benar dibuat terdesak lalu tertangkap. Di sini Liot menanyakan keberadaan memory card itu kepada Six. Namun bukannya memberitahu, Six malah melemparkan granat hingga inilah yang terjadi. Where's the drive? Got it here somewhere. Is that it? Meski begitu, Liot tidak menyerah memburu Six. Namun untungnya tiba-tiba Miranda datang dan menembak Liot dengan peluru bius.
Di sini Miranda pun mengajak Six agar mau ikut bersamanya. Namun karena Six menolak, inilah yang terjadi. Get in. I could really use a comfortable chair right now. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan Claire yang sudah dipertemukan kembali dengan pamannya, yaitu Donald. Nggak pakai bebek. Sweetheart. I know. Sementara itu, di dalam mobil terlihat Six yang sudah sadar namun diikat seperti kambing yang mau dibawa ke pasar Jumat Legi. Di sini Miranda pun menanyakan tentang apa yang sudah Six curi sehingga dia sampai dikejar-kejar oleh CIA. What did he give you? An encrypted drive. Di sini Six pun menjelaskan bahwa kemarin dia mengambil sebuah memori rahasia, namun kini memori tersebut sudah dia kirim ke bos lamanya, yaitu Margareta. I sent it to Margaret Cahill, the UK agency chief. Sementara itu di markasnya, terlihat Elliot sudah berhasil melacak keberadaan paket memori tersebut, namun sayangnya dia tidak tahu siapa yang sudah menerima paket itu. Got something. CCTV in Bangkok. Where's that package? Clerk said it was to a PO box in Prague. Karena merasa penasaran, akhirnya Elliot pun menginterogasi Donald. Namun karena Donald tidak mau memberitahu, akhirnya Elliot pun menggunakan cara militer untuk menginterogasinya. Who's in Prague? Nobody. Boring. Singkatnya beberapa hari kemudian, Six dan Miranda pun pergi ke kota Praha untuk menemui Margaret. Yes. I'm here with Six. Where is he? The trunk. Well played. Di sini Margaret mengatakan bahwa dia sudah melihat isi memori tersebut dan Margaret juga menyampaikan bahwa Sierra 4 sudah mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Danny. Four got his hands on Danny Carmichael's dirty laundry. You get in? No, he's get in. Yang mana ternyata selama ini Danny sering menghabisi nyawa seseorang, bahkan dia juga melakukan penyiksaan, juga melakukan aksi peledakan tanpa izin dari pihak manapun, alias sakepena udele dewe. All unsanctioned bombings, assassination. Dan karena semua itulah, Sierra 4 dan juga Donald dipensiunkan untuk menutupi kebusukan Danny. This is why Carmichael pushed me and Fitz out. Mendengar itu, Six dan Miranda pun berniat membongkar kebusukan Danny melalui media pers. Dan Margareta yang tak mau ketinggalan pun langsung menyediakan mobil serta perlengkapan lainnya untuk mereka gunakan. We have to leak it to the press. My bug-out car, bulletproof, loaded trunk. Dashed in a garage in the city center. Namun tanpa diduga, baru saja ingin beraksi, tiba-tiba tempat mereka langsung diserang oleh anak buah Elliot. Di sini Margaret pun memberikan jalan rahasia supaya Six dan Miranda bisa kabur. Sementara itu Margaret sendiri berusaha memancing anak buah Elliot agar berkumpul di suatu titik. Dan ketika mereka sudah berkumpul, inilah yang terjadi. Whatever they are paying you, it is not enough. Six yang sudah berada di luar pun tiba-tiba harus berhadapan dengan polisi yang sedang berpatroli. Di sini Six berusaha untuk kabur, namun ujung-ujungnya harus tertangkap lagi. Tanpa diduga, tiba-tiba anak buah Elliot pun datang dan menembaki semua orang, termasuk juga polisi. Di tengah situasi kacau inilah, Six pun langsung ambil kesempatan untuk meloloskan diri. Diam-diam Six masuk ke sebuah kereta kota dan melakukan serangan balik dari sana. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil merah menghantam mobil milik anak buah Elliot. Dan ternyata di dalam mobil itu adalah Miranda yang berusaha menyelamatkan Six. Jump!
Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Namun dengan kemampuan dua agent terbaik yang sudah pernah dilatih di Gunung Kidul, Six dan Miranda pun akhirnya bisa melarikan diri. All teams report status. Thanks. Setelahnya Six pun mengajak Miranda untuk menolong Donald dan Claire sebelum nantinya mereka akan membongkar kejahatan Danny di depan media pers. How do we find her? She's got a pacemaker. Miranda pun setuju akan ide itu. Mereka berdua pun segera menyusup ke dalam rumah sakit untuk mencuri salah satu kartu identitas perawat sekaligus melacak alamat pengiriman alat picu jantung untuk mengetahui keberadaan Donald dan Claire. See that. Namun tanpa diduga, tiba-tiba salah satu anak buah Liot yang bernama San, nama lengkapnya Santoso, datang ke rumah sakit itu juga. Dan disinilah kembali pertarungan yang epik pun terjadi. Give it to me. Di sini San berhasil merebut kalung berisi memori itu. Namun saat kabur, dia langsung dicegat oleh polisi dan baku hantam pun kembali terjadi. Melihat San yang ingin kabur dengan motor, Six pun segera melemparkan sebuah bedil ke arah Miranda. Namun ketika Miranda menembakkan bedil itu, ternyata bedil itu kosong dan membuat Miranda kesal. Give me an empty gun. Are you coming? Di sisi lain terlihat Danny yang kesal pada Susan karena dia baru saja mendapatkan info dari San tentang kekacauan di kota Praha. Namun di sini Susan beralasan bahwa semua ini adalah kesalahan dari Liot yang berusaha merebut memori itu dari Six dengan cara yang Sit on him, not torch half of Europe. Jesus Christ. Singkatnya, San pun sudah sampai ke markas Liot dan dia memberikan kalung memori itu kepada Liot. Di sisi lain terlihat juga Miranda dan Six yang sedang berusaha masuk ke markas Liot yang sedang dijaga dengan ketat. Di dalam markas terlihat Susan dan Liot yang ingin melihat isi memori itu. Namun baru saja ingin dilihat, tiba-tiba listriknya padam. Penonton ada yang tahu nggak kenapa listriknya padam? Sementara itu dari arah luar terlihat Miranda yang sedang menembak sebuah helikopter dengan sebuah bazooka. Liot pun segera mengecek ke arah luar markasnya dan ternyata di sana sudah ada Miranda dan Six yang sedang membrutal. Di sini Miranda berusaha memancing seluruh anak buah Liot supaya Six bisa diam-diam menyelinap ke dalam untuk menyelamatkan Donald dan juga Claire. Tak lama kemudian Liot pun datang ke ruangan Donald. Namun ketika Liot sudah sampai ke ruangan itu, ternyata sementara itu Miranda masih terus berusaha menghancurkan pusat kontrol markas tersebut dengan begitu epik. Di sisi lain, Six yang sedang berusaha membawa kabur Donald dan Claire tiba-tiba mendapat serangan dari pasukan Liot yang menyebabkan Donald harus terkena bedil. Donald yang terluka pun meminta Six untuk meninggalkannya supaya Six bisa fokus menyelamatkan Claire. Karena kondisinya sangat terdesak, akhirnya Six pun menyetujui permintaan itu. Dan Six pun mengajak Claire untuk kabur dengan melompat ke dalam air. Tak lama kemudian, Liot pun berhasil menemukan Donald yang sedang terkapar. Namun dengan tekad seorang prajurit, di sini Donald pun nekat menarik kunci granat dan inilah yang terjadi. Sementara itu, San yang ternyata masih hidup berusaha menyelamatkan memori itu. Namun Miranda yang melihat hal itu segera menyerang San untuk merebut kembali memori itu. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba saja San memberikan kalung itu dan mengatakan bahwa dia sudah tidak butuh uang itu lagi.
I don't care about the money anymore. Di sisi lain, Six yang sedang berusaha kabur dengan Clear menggunakan perahu, tiba-tiba saja dihentikan oleh Lyot dan anak buahnya. Lyot pun berhasil menangkap Clear dan dia langsung membawa Clear ke sebuah taman. Tak mau tinggal diam, Six dan Miranda pun berusaha mengejar Lyot. Di sini Miranda meminta Six untuk berunding dahulu dengan Lyot. Keep him talking. I have line of sight. Six pun setuju dengan ide Miranda itu. Dia langsung mengosongkan pistolnya dan pergi ke arah Lyot. Hughes, I met with the bullet. Nobody throws a loaded gun, Lloyd. Melihat itu, Lyot pun langsung tertarik berbaku hantam dengan Six menggunakan tangan kosong. What do you say, Six? You wanna dance? Dan singkatnya, baku hantam antara Lyot dan Six pun terjadi di sini. Pertarungan yang sengit pun terjadi di sini. Namun dengan jurus yang Six dapat dari Mbah Kerto di Gunung Kidul, akhirnya Six pun berhasil membuat Lyot terdesak. Namun di saat terdesak ini, tiba-tiba saja Lyot dibedil oleh seseorang yang tak lain itu adalah Susan. Bukan hanya Lyot, karena ternyata setelahnya Susan juga membedil Six di bagian kaki. Di sini, Susan pun menginterogasi Six untuk mengkambing hitamkan Lyot sebagai dalang dari semua ini. Meskipun sejatinya dalangnya adalah Danny. Ripe old age, you are gonna do exactly what I need are a few witnesses to corroborate my story. Lloyd Hansen is gonna posthumously take the fall for everything that. Tak hanya itu, di sini Susan juga mengancam jika Six tidak setuju, maka dia akan memenjarakan Six lagi atas kekacauan ini. Dan karena tidak ada pilihan, akhirnya Six pun menyetujuinya. Does this plan involve me living? We should go. Setelahnya Six yang terluka parah pun akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dijaga oleh militer. Beberapa hari kemudian, terlihat Danny, Susan, dan Miranda sedang mengikuti rapat dengan para petinggi komite atas kasus yang telah dilakukan oleh Lyot. Singkatnya, mereka pun dibebaskan, dan setelahnya di dalam kantor, Danny pun merusak memori itu. Namun ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena meskipun memorinya sudah hancur, tiba-tiba saja Miranda datang menjumpai Danny dan mengancam jika Danny berani macam-macam dengan Clear, maka kesepakatan Susan dan Six kemarin akan dibatalkan. Dan tentu saja Danny masih bisa dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, Danny dan Susan pun pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Six. Dan betapa terkejutnya mereka melihat para penjaga yang sudah bertumbangan karena dihabisi oleh Six yang ternyata sudah kabur. Di sisi lain, terlihat Clear yang sedang berada di sebuah rumah yang dijaga dengan super ketat. Di dalam rumah itu, Clear melihat ada sebuah kaset lagu kesukaannya. Ketika Clear memegang kaset itu, ternyata terdapat sebuah not yang meminta Clear untuk memutar lagu itu dengan suara yang keras. Dan ketika musik itu diputar dengan keras, tiba-tiba saja Six datang dari luar dan langsung menghabisi para penjaga supaya dia bisa menjemput Clear. And then, film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. BTW, apa cuma perasaan gue ya? Kok Miranda cantik banget sih ya? Menurut kalian Miranda cantik gak guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Baiklah teman-teman, kira-kira dari 1 sampai 10 film ini kalian kasih bintang berapa guys? Kayaknya sih cukup keren nih film ya.
Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. The highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look